Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Pak. Oke, sehat semua ya. Ya, baik. Mohon maaf ini saya memajukan ya dikarenakan sebentar lagi mungkin pukul 9 lewat saya harus bertolak ke bandara ini untuk menjemput adik ya yang datang dari Jakarta. Jadi mohon maaf ini dimajukan dan juga untuk perkuliahan kita karena ini pertama kali ya. Eh, jadi mungkin kita hanya nanti akan membahas teknis perkuliahan, kemudian ada beberapa materi untuk kalian pelajari dan kalian dengarkan begitu ya. Kemudian juga kalian akan mengerjakan ya semacam penugasan begitu untuk di pertemuan pertama ini ya. Namun materi yang pertama ini kita tidak terlalu berat ya, karena sebagai pertemuan awal dari apa yang kita rencanakan. Begitu ya. Baik, saya akan membagikan layar ya sebentar. Oke, kelihatan udah ya? Kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan jelas ya, terlihat ya di sana ya. Ya, baik. Kita mulai ya untuk pertemuan pertama dari bimbingan konseling DSD ini ya. Dan kita rencanakan untuk mata kuliah ini terdiri dari 6 pertemuan. Yang pertama, itu kita akan membahas terkait dengan apa sih pentingnya eh, mata kuliah ini begitu ya. Kemudian ke pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengidentifikasi siswa yang harus diberikan bimbingan maupun harus diberikan konseling begitu. Dan seterusnya sampai juga di ujung nanti kita akan membahas atau mencoba untuk mengidentifikasi dari studi kasus beberapa eh, fakta di lapangan atau yang terjadi di lapangan, terutama pada anak didik ya, yang berhubungan juga dengan dunia pendidikan seperti itu. Baik, untuk yang pertama, saya ingin bertanya dulu ya ke kalian ya. Sebenarnya penting nggak mata kuliah ini? Gimana tuh? Penting Penting Pak. nggak? Penting. Apa pentingnya harus Dania? Karena menurut Ulun ya, konseling di SD khususnya Konseling perlu DSD. banget buat em, kita khususnya buat guru atau buat peserta didik saling komunikasi khususnya terus buat saling komunikasi juga apalagi kan sekarang banyak banget tuh siswa-siswa Mm-mm. yang terkena bullying kurang komunikasi sama guru, bahkan gurunya itu juga eh, kurang komunikasi ke murid, gitu Kak. Oke, kurang komunikasi ya, kurang komunikasi ya. Oke, baik. Selain itu, menurut Risa gimana? Jadi menurut ulun penting, Pak. Karena membantu anak menyelesaikan masalahnya. Karena itu tuh kan bisa berpengaruh ke pikirannya. Itu Berpengaruh aja, ke Pak. pikirannya ya. Oke, baik. Kemudian menurut yang lain ada lagi?
Menurut Melani, ini gimana, Mel? Menurut Ulun cukup sangat penting karena dengan adanya peran guru BK tadi, Mm-mm. selagi di sekolah itu entah masalah anak dengan guru, masalah anak dengan teman sebayanya, atau mungkin ada masalah dia di rumah yang mempengaruhi pembelajaran dia di sekolah, itu kan bisa dibantu dengan adanya guru BK. Oke, baik. Jadi ada permasalahan gitu ya. Bahkan permasalahannya tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di rumah yang berpengaruh terhadap Banyak eh, yang begitu. anaknya begitu ya, bisa diselesaikan melalui bimbingan dan konseling. Oke, jadi jelas ya di sini bahwa BK ini ternyata tidak hanya sebatas mendorong memiliki kemampuan atau membekali memiliki kemampuan semisal komunikasi tadi kata Rusdania ya, tetapi juga bisa menyelesaikan permasalahan kata si Melani. Nah, lantas seperti apa sih BK itu ternyata ya? Nah, seperti ini ada banyak ya. Bisa jadi si peserta didik itu mengalami kesulitan belajar, kemudian konflik juga dengan temannya, krisis percaya diri gitu ya. Kemudian juga eh, masalah emosional dan perilaku ya. Walaupun ya di permukaannya nanti yang kita lihat hanyalah kognitif peserta didik secara umum itu yang di permukaan. Tetapi ternyata setelah kita mengkaji lebih dalam di balik layar ada banyak hal ini. Nah, sehingga mengajar calistung saja ini tidaklah cukup. Proses perkembangan itu tidak selalu berjalan mulus ya. Ternyata ada banyak nih. Ini di balik layar ini. Ya, Anda bisa lihat di slide ini ya. Ya, kemudian, nah, kemudian guru SD ya atau guru kelas ini wajib memiliki peran ganda ya. Kenapa jadi peran ganda? Ya karena di realitanya setiap sekolah ya di SD itu jarang memiliki konselor khusus. Tidak seperti SMP atau SMA yang punya guru BK. Ya tidak. Ya biasa seperti itu ya. Di SMP SMA ada ruang BK, ya. Ruang BP dan BK. Nah ini siapa yang pernah masuk ke ruang BP BK nih ya. Biasa kalau kita masuk ruang BP atau ruang BK, ini biasanya kesannya adalah yang bermasalah terus ya. Betul ya seperti itu ya. Betul Ya, ya Pak. Maulida. Maulida mana nih? Betul ya Maulida. Novi betul nggak Novi? Nah sambil tegurin kayaknya nih ya. Oke. Yang lain silahkan dibuka kameranya ya. Oke, biar kita sebentar saja. Baik. Kemudian oleh karena itu solusinya adalah guru kelas ya itu wajib memiliki peran ganda sebagai pengajar juga sebagai pembimbing utama. Nah, itu. Jadi tanggung jawab Anda itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan memastikan setiap siswa berkembang secara optimal, ya. Jadi Anda adalah garda terdepan. Oke, nah kemudian bimbingan konseling. Nah, yang namanya bimbingan ya seperti ini, ya sifatnya adalah proses bantuan ahli yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Itu sifat dari bimbingan. Tujuannya mengembangkan potensi diri secara optimal. Kemudian targetnya siapa nih? Individu yang akan memahami diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Outputnya apa? Mampu membuat keputusan mandiri yang bijaksana dan menyesuaikan diri. Nah, jadi bimbingan ini adalah peta jalan sistematis untuk memaksimalkan potensi. Oke, selanjutnya bagaimana dengan konseling? Nah, ternyata konseling itu hubungan
bantuan timbal balik antara pembimbing dan individu. Nah, jadi ada interaksi di sini. Kalau bimbingan tadi kan tidak ada interaksi ya. Nah, kemudian dari sisi pemahaman diri, memungkinkan seseorang itu memperoleh pemahaman mendalam tentang akar masalahnya. Nah, seperti ini. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya membantu individu menemukan jalan keluar dengan kemampuan sendiri. Ya, jadi si individu itu akan menemukan solusi mandiri, ya. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh guru yang melakukan konseling. Nah, yang perlu dipahami, ini bukanlah dikte, ya. Pembimbing tidak pernah memberikan perintah atau memaksakan solusi, melainkan memiliki penemuan jalan keluar. Gitu ya. Oke, lalu secara umum bedanya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dari tabel berikut ya. Bisa dilihat ini ya. Kalau bimbingan sifatnya umum, konseling lebih mendalam. Nah, sasarannya kalau konseling ini sudah lebih individu ya. Kalau bimbingan masih bisa individu, bisa kelompok. Fokusnya kalau bimbingan ini pengembangan potensi, kalau penyelesaian masalah itu di konseling. Nah, kalau bimbingan preventif, pencegahan ya, dan pengembangan. Seperti yang disampaikan oleh Rusdaniah tadi, komunikasi kata dia. Nah, itu masuknya di pengembangan. Sedangkan kata siapa tadi? Kata si Melani ya, itu adalah pemecahan masalah atau kuratif. Nah, kalau Risa tadi apa Risa? Masuk di mana Risa? Penyelesaian masalah juga tadi, Pak. Nah, penyelesaian masalah juga ya. Jadi yang masuk ke ruang BP atau BK itu tidak hanya yang bermasalah, tetapi juga mungkin bisa jadi pengembangan ya, pengembangan komunikatifnya begitu. Nah, ini maksud saya seperti ini. Preventif, mencegah ya, kuratif, ini membantu siswa yang telah mengalami masalah. Kalau pengembangan ini memaksimalkan potensi yang ada. Kalian harus tahu ini ya, beda-beda itu. Nah, ini fungsi bimbingan konseling ya. Fungsi bimbingan konseling. Oke, baik. Tenang saja ya, nanti materinya saya bagikan kok di grup ya. Jadi kalian cukup memperhatikan saja. Baik. Nah, perkembangan siswa optimal ya dari sisi kognitif, dari sisi non akademik atau karakter. Dari sisi kognitifnya, peserta didik itu ya bisa mengenal potensi diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah ya, mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian dari sisi non akademik, yang bisa mengembangkan sikap positif, keterampilan sosial dan membentuk kepribadian yang baik. Nah, jika hal ini dilakukan, maka siswa tersebut dikatakan seimbang sempurna ya antara pencapaian akademik dan pematangan karakter. Nah, kemudian selanjutnya, hal ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ternyata perlu kerjasama. Kerjasama mutlak ya. Kerjasama mutlak. Di sini antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tidak bisa cuma gurunya doang. Jadi salah tuh ketika anak ya dititipkan kepada orang tua harus menyerahkan sepenuhnya ke guru. Nah, itu salah ya. Tanggung jawabnya itu, kerjasamanya itu harus dari 4 pilar ini. Guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat ya. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana peran eksekusi guru di kelas ya? Nah, di sini bisa terlihat nih. Yang pertama, mengamati perkembangan dan perilaku siswa saat belajar. Kemudian, membantu siswa memahami potensi dan kekurangannya. Memberikan arahan pengambilan keputusan yang baik ya. Kemudian membantu mengatasi kesulitan belajar dan masalah sosial. Nah, dan yang kelima ini yang sangat krusial nih untuk anak usia SD ya. Menjalin komunikasi kolaboratif dengan orang tua. Oleh karena itu nanti ketika kalian sudah terjun di sekolah ya. Ini ada yang sudah ngajar nih. Di kelas ini ada yang sudah ngajar. Kalau untuk di SD Marini aja Pak. Kalau yang Oh, lain ini beberapa. aja. Oke, beberapa belum ya. Nah, jadi di sini ketika nanti kalian mengajar, maka komunikasi dengan orang tua itu sangat penting ya. Oleh karena itu sering kan kalian mendengar
ada diskusi antara siswa antara wali kelas ya dengan orang tuanya gitu. Nah, kemudian seperti ini ya, ada beberapa eh, tugas ya, ada beberapa tugas atau proyek yang akan kalian lakukan pada pertemuan ini. Ya, ini semacam investigasi kasus ya. Nah, ini karena kalian orangnya cuma berenam ya ini ya. Berapa orang nih? Harusnya Harusnya ada 10 orang, Pak. Ada 10. 10 itu dengan saya Iya. ya. 10 dengan saya, benar nggak? 11 sama Bapak harusnya. 11 ya, Bapak Karena ya. ada 10 mahasiswa aktif. Oke, 10 ya. 10 mahasiswa Iya. aktif. Berarti kalian dibagi saja menjadi dua-dua ya. Jadi ada 5 kelompok ya. Nanti Melani ya ketua kelasnya Melani. Atau siapa? harus Dania. Harus Dania ya. Nah, nanti Rusdania yang memimpin pembagian kelompok itu bebas saja ya. Pembagian kelompok itu namanya adalah tim investigasi. Wah, ini kita main detektif-detektifan ya. Nah, kemudian tim investigasi terbagi menjadi 5 tim ya. Satu timnya 2 orang. Kemudian akan menerima berkas kasus atau kasus file ya, case file. Kemudian tugas ketiga adalah menganalisis akar masalah, merancang solusi, lalu presentasi strategi ya. Nah, targetnya apa nih? Targetnya ada 3. Identifikasi masalah dan penyebab yang tersembunyi, kemudian menentukan peran guru kelas yang paling relevan. Yang ketiga adalah merumuskan strategi bimbingan yang tepat sasaran ya. Itu target missionnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk case file 1 ya. Case file 1, berkas file 1, ini berkas file 2, berkas file 3, berkas file 4, berkas file 5 ya. Jadi satu 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 kelompok, satu tim itu satu berkas file ya. Seperti itu. Ya. Nah, mengenai pembagiannya kelompok ini dapat yang mana itu saya serahkan dengan ketua kelas ya. Kalian bagi sendiri. Gitu ya. Oke deh. Kemudian nah ini. Jadi ya, secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa dinamika siswa ya yang terjadi di lapangan secara akademik maupun emosional itu menjadi input ya, menjadi masukan tuh bagi guru kelas ya. Lalu sensor si guru kelas itu pada langkah 2 itu mengamati ya. Mengamati dalam artian bisa jadi guru kelas ini sudah bisa mencegah tuh. Artinya fungsi preventif itu berjalan ya. Lalu setelah itu lanjut ke step 3, mendiagnosa atau diagnostik ya. Si guru kelas tadi bisa memetakan masalah, kemudian eh, mempersuskannya ya itu ya dengan potensi sehingga di sana terbentuklah matriks BK ya. Nah, ini sudah mulai Sudah mulai mendiagnosa nih si guru SD gitu ya. Si guru BK atau guru SD tadi. Nah, kemudian step 4 barulah eksekusi ya. Bisa jadi mengintervensi, bisa jadi mengkolaborasikan peran atau komunikasi dengan orang tua. Nah, ini fungsi kuratif. Kuratif tadi menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang kelima, nah outputnya adalah pertumbuhan pribadi dan akademik yang seimbang atau pengembangan. Nah, jadi pada intinya adalah bimbingan dan konseling di SD ini bukan sekedar teori tambahan ya. Nah, ini jangan salah nih ya. Bukan sekedar teori tambahan. Malah bimbingan konseling di SD ini merupakan urat nadi pendidikan dasar. Oleh karena itu, saya tidak ingin lagi itu mendengar ketika kalian ditanya tuh ya, jadi guru apa? Jadi guru SD aja. Nah, ada kata aja-nya itu, ya kan? Jadi guru SD aja. Memang mudah jadi guru SD. Coba, coba, coba aja mengajar guru SD ya. Bakalan berbeda tuh, ya, mengajar guru SD, mengajar sebagai guru SD dengan mengajar sebagai guru SMP maupun SMA. Ya, itu lebih sulit mengajar guru SD ya. Memang dari sisi materi mudah, tapi bagaimana cara kita membelajarkan materi plus si guru si siswa SD tadi
paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di situ bebannya yang berat, ya. Paham, kemudian jika ada permasalahan, maka dia akan mempunyai peran ganda tadi sebagai pembimbing. Nah, itu ya. Makanya hebat sekali kalian ini nanti menjadi guru SD begitu ya. Mudah-mudahan kalian punya dua peran itu yang dilakukan secara maksimal atau secara baik ya, memiliki dua peran ganda itu. Oke, baik. Nah, ini ada ruang refleksi di sini ya. Ini nanti kalian akan menjawab pertanyaan ini juga secara individu. Terakhir nanti ketika kalian sudah menyelesaikan kasusnya ya. Yang pertama, mengapa Anda sebagai guru SD ini wajib menguasai keterampilan bimbingan ini? Kemudian apakah Anda sudah bisa melihat bahwa setiap anak itu bukan hanya bermasalah ya, bukan hanya yang bermasalah maksudnya ya, tetapi juga membutuhkan bimbingan Anda ternyata. Nah, kemudian siapkah Anda mengambil peran ganda? Nah, ini pertanyaannya nih, sebagai pendidik yang mencerdaskan sekaligus pembimbing yang menyembuhkan. Nah, jadilah pemandu yang mereka butuhkan. Nah, ini refleksi buat Anda sendiri. Nanti setelah kalian mengerjakan ya secara berkelompok, ini adalah refleksi sebagai guru SD yang punya peran ganda ya, begitu. Oke, saya rasa eh, cukup ya untuk yang pertama ini, untuk apa namanya pemaparan yang pertama ini. Nanti akan kalian lanjutkan lagi dengan apa namanya mengerjakan atau menyelesaikan kasus-kasus tadi secara berkelompok begitu ya. Nah, nanti akan saya bagikan untuk materinya di grup. Jadi kalian akan bekerja ini di belakang layar ya. Jadi tidak nge-zoom lagi seperti ini ya, di belakang layar. Nanti kita juga akan diskusi kalau memungkinkan nanti di WA grup ya. Nah, untuk di Edlink, saya belum ngecek Edlink apakah sudah masuk nih kalian atau sudah ada kelasnya atau belum ya. Terakhir belum ada tuh. Sudah ada belum? Sudah ada belum kelasnya nih di Edlink? Mohon maaf, Pak, suara Bapak Oke, cek cek. Putus-putus masih? sudah Aman enggak, Pak? ya? Kalau di Baik. ini jelas Oh jelas ya, oh, berarti di tempat yang bersangkutan aja nih ya. Oke ya. Baik, Untuk nanti Edling kita di belum. Edlink ada nggak? Belum ya? Untuk mata kuliah ini, Belum ya? iya. Oke, belum ya. Kalau begitu nanti presensinya secara manual saja. Jadi kalian tuliskan apa namanya? Kalian tuliskan di grup WA saja ya, yang berhadir pada hari ini ya. Nah, karena ini apa pertemuan pertama, jadi silakan dituliskan itu siapa yang berhadir pada pertemuan pertama ini. Oke, ya. Ini ada 10 orang nih. Ada 10 ya semua ya. Oh, 9 saja nih. Siapa satunya? Satunya yang tidak hadir siapa? Istiqamah sepertinya nggak ada, Pak. Siapa? Satu orang. Istiqamah. Nanti ketua kelas menuliskan ya. Ya, soalnya saya nggak belum dapat data ininya nih, data ini. Ini akan saya capture ya, biar ketahuan nanti siapa yang tidak berhadir. Oke, sip ya. Baik, cuma satu orang yang tidak hadir, tidak masalah ya. Nanti bisa kalian lihat juga di rekamannya. Ini sudah saya rekam, nanti saya akan minta rekamannya dengan admin, saya akan bagikan ke kalian beserta dengan materinya juga ya. Nah, yang penting dulu yang pertama ini adalah materinya sih ya, buat kalian nanti bekerja di belakang layar.
Demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Yang menjalankan. Bagi yang eh, punya privilege begitu ya, mungkin akan libur ya. Baik, namun itu jangan lupa menggantinya ya. Jadi sama saja sebetulnya. Baik, demikian kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih, Pak. Bapak. Helis ya. Terima kasih.